Lo punya duit, lo punya kuasa. Sekarang lagi viral itu ya guys ya. Lagi viral perbincangan dua abang-abangan ini, kayaknya abang-abangan mahasiswa kayaknya. Mereka ngobrolin soal sesuatu yang obrolan tongkrongan sebenarnya, tapi entah kenapa itu jadi ikonik banget dan itu jadi viral. Sebenarnya nggak ngelihat full sih, nggak nonton full gimana, tapi coba kita bahas soal itu ya di perspektif awan bersama saya Mas Kocet. Jadi di depan ada tulisan smoking area, jadi kita sambil ngerokok aja ya guys ya, jadi konten santai aja. Tapi banyak yang parodiin yang pas lu punya uang, lu bermateri, gue nggak bermateri, lawan orang yang bermateri, mungkin gue bisa menang. Lu punya duit, lu punya kuasa, nah kayak gitu gitulah. Nggak terlalu nonton sih sebenarnya, cuma mampir mulu di beranda gitu. Dan banyak orang yang menjadikan itu menjadi sebuah jokes gitu loh, kayak seakan-akan itu lucu gitu. Tapi kalau orang-orang yang memparodiin kan memang karena lagi naik banget. Terus kalau ada orang yang serius mengomentari sampai diseriusin kayak gitu, dan banyak yang nyinyirin, banyak yang ngetawain, ya mungkin memang abang itu lebih dalam pemikirannya gitu. Karena mau sampai kapan semua itu dihitung dari segi materi. Walaupun ya kita perlu materi, memang kita itu perlu materi. Tapi kalau tolak ukurnya materi, jadi aspek lain, nilai-nilai lain nanti akan terkikis dan tidak menjadi sesuatu yang tertarik kita pelajari dan penting untuk kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita kelak kayak gitu. Contoh, orang dikasih suatu kekuasaan atau power gitu, kalau orang punya pemikiran yang hebat, untuk pemikiran yang membangun, pasti akan menjadi masalahan. Tapi kalau orang yang cuma sekedar kaya dan disuruh di depan, kan belum tentu juga. Jadi ini kan soal tentang perspektif ya, namanya juga saya kan perspektif awam, bukan perspektif yang paling benar. Orang mempunyai perspektif sendiri-sendiri gitu. Cuman orang kalau semuanya udah ubud dunia, kalau bahasa Arabnya itu ubud dunia, kalau bahasa Jawanya tuh kedonyan. Jadi memang segala sesuatu tuh harus ya nomor satu ya materi gitu. Jadi denger mas-masnya bilang kayak gitu tuh ya langsung jadi komedi aja, langsung wah, kayak pasti ini orang mabok atau ngelem ini atau apa kayak gitu. Di komentar kayak gitu kan banyak banget yang nyinyirin kayak gitu. Tapi kalau dengerin memang si masnya ada yang terlalu idealis, ada yang apa, itu kan terserah, mungkin komentar orang-orang mah. Bebas, opini orang kan bebas, sedangkan mas ini juga beropini. Tapi menurut gua tuh kayak yang wajar-wajar aja sih. Dan abang ini tuh kayak yang orang idealis, yang kayak anak-anak filsafat, anak-anak yang suka ngobrol sampai subuh kayak gitu. Jadi enak banget buat teman begadang gitu, pasti sangat-sangat rame gitu loh, dan sangat dalam pembahasannya. Karena punya temen-temen kayak abang ini kayak enak aja. Jadi ada aja pasti yang dibahas, dan ditanya apapun pasti punya jawaban gitu kan. Saya juga ada temen yang kayak gitu, tapi ya asik juga kalau orang yang suka untuk ngoceh seperti saya dan sering ngobrol sampai habis beberapa bungkus rokok dalam satu kali duduk. Dan ngomongin soal orang berpemikiran atau enggak, kan ini pemikirannya itu ya seperti yang biasa saya selalu bawa, karena komprehensif itu sangat-sangat dibutuhkan dalam
modal-modal kita tuh berpikir dan menentukan pilihan atau menentukan sikap terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita gitu loh. Pemikiran tuh entah dari segi dari filsafat, mungkin itu yang terdalam. Biasanya orang kalau udah ke filsafat kan karena udah gabut gitu. Jadi ada yang psikologi, ada yang dari seni budaya, ada yang tradisi, ada yang agama, ada yang filsafat, ada yang kesehatan, ada yang apa. Nah, pemikiran abang ini yang dimaksud tuh mungkin pemikiran-pemikiran yang udah komprehensif gitu, udah dikumpulin kayak gitu. Jadi kalau dari segi agama kan memang yang nggak bermateri bisa kalah dengan orang yang tidak bermateri kayak gitu secara pemikiran tuh pemikiran apa gitu loh. Mungkin pemikiran secara dari segi agama yang mungkin masuk, dari psikologi mungkin dia lagi memotivasi dirinya sendiri atau memotivasi orang lain yang mungkin sedang dalam pesimisme. Tapi karena orang terlalu kapitalis gitu loh, segala sesuatu diukur dengan uang gitu, jadi ya pokoknya yang berduit dia berkuasa. Tapi kita bisa bayangin nggak sih orang yang berkuasa itu, yang punya materi ini, orang yang bermateri ini orang yang mempunyai pemikiran yang lurus, pemikiran yang konotasinya tuh selalu ke hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mempunyai pemikiran yang luhur, pegang duit 1 miliar sama orang yang sama-sama pegang duit 1 miliar tapi tidak punya pemikiran, kemaslahatannya juga akan beda gitu loh. Kemaslahatannya tuh akan lebih banyak orang yang mempunyai pemikiran, karena pasti banyak sekali sesuatu yang dipertimbangkan. Jadi urgensi atau apa segala macam tuh pasti orang ini karena punya pemikiran kayak gitu loh. Terus bayangin orang yang kekar, tinggi besar, kekar, kuat kayak gitu. Kalau orang nggak punya pemikiran, mungkin ya potensi dia dan kekuatan dia digunakan untuk sesuatu hal-hal yang tidak manfaat. Tapi ketika manfaat, dia mungkin bisa banyak berguna gitu loh untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kalau tentang penjabarannya, kalian punya imajinasi sendiri-sendiri untuk menentukan gitu loh. Orang ketika punya pemikiran, dia pegang potensi sebesar apapun, itu akan memperbesar kemungkinan menghasilkan kemaslahatan untuk orang banyak kayak gitu. Tapi kalau orang yang pegang kekuasaan, pegang materi atau pegang potensi power yang lain itu nggak punya pemikiran, kemungkinan kemaslahatan untuk umat ini juga akan semakin kecil kayak gitu. Jadi pemikiran di sini tuh pemikiran yang seperti apa? Kalau di sini pasti tendensinya ke pemikiran yang positif yang dimaksud oleh mas-mas ini gitu. Ya agak lucu sih kalau dibahas gitu, karena lucunya tuh diparodiin banyak banget. Jadi intinya orang yang berpikir secara matang dari segala aspek kayak gitu, ketika membawa atau diwarisi atau dianugerahi sebuah potensi yang besar, kalau dia punya pemikiran, itu kemungkinan untuk menjadi kemaslahatan lebih besar. Jadi memang kadang bisa masuk akal perkataan mas-mas ini, bisa menjadi komedi untuk orang yang mungkin terlalu memikirkan materi atau memang nggak passionate untuk ngobrol sampai ke yang jelimet kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang suka berpikir, yang suka memasturbasi intelektual dan pengetahuannya, mungkin ya suka-suka aja kayak gitu. Cuma karena pembawaannya masnya ini mungkin kurang enak atau kurang enak dipandang atau apa, yang nggak tahu juga. Jadi memang good looking ini lagi-lagi menjadi privilege gitu loh. Kemarin sudah bahas privilege, jadi ketika bisa bayangin nggak sih kalau orang yang ngomong kayak gini tuh orangnya tuh rapi, ganteng, terus jamnya Rolex, bawanya HP yang bagus kayak gitu, pasti tidak sekomedi ini. Jadi memang kita tuh kadang tebang pilih dan sangat pilih kasih gitu loh dalam mengejudge kayak gitu. Itu menjadi sesuatu yang membuktiin bahwa privilege itu memang berpengaruh di kehidupan.
Jadi itu aja sih yang bisa gue bawain ya guys ya. Jadi ngomongin soal materi atau pemikiran kayak gitu kan tergantung kita, karena ini perspektif itu ya, sudut pandang kalian tuh memandangnya dari sudut pandang apa kayak gitu. Karena rata tidak selalu adil nggak harus rata. Jadi saya Kocet, till next time.